Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Mustafa Diana Kurniawan, biasa dipanggil Aufa. Saya berasal dari 2011 Mikologi, dan untuk nomor absen saya menurut nomor absen 13 dengan nomor medis Cryptococcus neoformans. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penyakit perikarditis. Yang pertama, untuk pengertiannya itu sendiri, di mana penyakit perikarditis adalah peradangan pada perikardium, yaitu selaput tipis yang membungkus jantung, yang mana hal ini dapat bersifat akut, subakut, atau kronis apabila lebih dari 3 bulan. Penyebab dari penyakit ini sendiri yaitu bisa berasal dari infeksi virus, terutama Coxsackie virus sama HIV dan juga influenza, dan kemudian juga bisa berasal dari bakteri seperti TB atau pneumonia, autoimun, atau bahkan trauma. Dan untuk pencegahannya, yang pertama itu bisa melalui menangani infeksi dengan cepat agar tidak menyebar sampai ke jantung. Yang kedua adalah pencegahan tuberkulosis, yaitu menggunakan vaksin BCG, pengobatan TB tuntas, yang mana hal ini sangat penting di Indonesia. Yang ketiga adalah mengontrol penyakit kronis seperti gagal ginjal, autoimun, atau HIV. Dan yang keempat, yaitu tidak lupa dengan gaya hidup sehat tentunya, di mana kita bisa melakukan dengan cara tidak merokok, diet seimbang, dan olahraga yang cukup. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah monitoring pasca operasi jantung atau infark miokard, karena hal ini dapat beresiko menimbulkan perikarditis. Kemudian lanjut ke yang tiga, yaitu adalah patofisiologinya, di mana untuk patofisiologinya itu sendiri, peradangan dapat menyebabkan peningkatan permeabilitas kapiler pada perikardium, eksudasi cairan ke ruang perikardial. Dan apabila hal ini juga dapat berujung pada terjadinya penebalan perikardium dan juga infiltrasi sel inflamasi, yang mana apabila cairan menumpuk banyak, hal ini akan menimbulkan efusi perikardium, yang mana hal ini bisa berlanjut ke tamponade jantung, yang mana hal ini bisa berimpact pada kondisi gawat darurat. Kemudian yang terakhir adalah peradangan kronis dapat menyebabkan perikarditis konstriktif, yaitu di mana perikardium menebal dan mengaras yang dia menghambat pengisian jantung itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah data kasus di Indonesia, di mana berdasarkan data nasional ini masih terbatas untuk spesifikasinya, tetapi perikarditis tuberkulosa dilaporkan masih cukup tinggi di negara dengan beban TB besar seperti di Indonesia. Kemudian kalau menurut studi RS di Jakarta, yaitu Rumah Sakit Suprapto, menunjukkan TB merupakan penyebab tersering perikarditis di Indonesia. Dan apabila melihat pada data dari WHO pada tahun 2023, melaporkan Indonesia masih termasuk dalam 3 besar dalam TB global, sehingga kasus perikarditis TB ini masih relatif tinggi. Kemudian yang keempat yaitu adalah efusi perikardium akibat TB dapat mencapai 70% hingga 80% kasus perikarditis di negara berkembang. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.